Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih. Dari buku Empowered, fokusnya itu lebih ke gimana sih cara perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka membangun tim produk yang nggak cuma efektif, tapi juga inovatif. Kita pakai kutipan-kutipan penting dari buku itu sebagai panduan kita hari ini. Nah, tujuan kita apa sih? Kita mau coba bedah bareng-bareng apa ya perbedaan mendasar antara tim teknologi yang mungkin sering Anda lihat sehari-hari sama yang disebut buku ini sebagai tim produk yang diberdayakan, istilahnya empowered. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena disinilah kunci buat mendorong inovasi dan ujung-ujungnya hasil bisnis yang nyata. Siap ya? Kita mulai aja diskusinya. Kan banyak nih perusahaan, mungkin juga tempat Anda kerja, yang masih agak terjebak ya di paradigma lama. Teknologi itu seringnya dilihat cuma sebagai cost center, pusat biaya gitu. Tim teknologi tugasnya ya melayani bisnis. Relasi dari pengguna atau pelanggan yang sebenarnya. Betul nggak? Anggota tim jadi ngerasa kayak, apa ya, cuma sekrup kecil aja di mesin besar. Strategi produknya sendiri sering nggak jelas. Fokusnya malah lebih ke gimana caranya menyenangkan banyak stakeholder, bukan mecahin masalah inti. Nah, disinilah konsep inti dari buku ini, terutama yang banyak dibahas di bagian awal, kayak di bab 4 gitu, muncul. Namanya tim produk yang diberdayakan atau empowered product teams. Ini beda banget, kontras sekali, sama yang namanya feature teams. Kalau feature teams itu kan fokus utamanya yang ngirim fitur aja, ngejar output. Tim yang diberdayakan ini secara fundamental beda. Mereka itu dikasih masalah bisnis untuk dipecahkan. Jadi fokusnya ke outcome, bukan sekedar daftar fitur yang harus dibuat. Tunggu sebentar. Jadi bedanya bukan cuma soal apa yang mereka bikin, tapi lebih ke siapa yang bertanggung jawab penuh buat cari solusinya gitu ya? Tepat sekali. Jadi tim yang diberdayakan ini, mereka dikasih otonomi buat nemuin solusi terbaik. Tapi, otonomi ini ya datang sepaket sama tanggung jawab besar. Mereka harus mastiin solusinya itu memenuhi 4 kriteria risiko kunci. Pertama, solusinya harus valuable. Artinya pelanggan tuh mau milih dan pakai produk itu. Kedua, harus usable. Maksudnya, ya gampang dipakai lah. Pelanggan ngerti cara gunainnya. Ketiga, feasible. Ini artinya tim engineering kita emang sanggup bikinnya. Dari sisi teknologi, waktu, sama keahlian yang ada. Dan yang terakhir keempat, harus viable. Solusinya juga harus masuk akal buat bisnis kita secara keseluruhan. Penjualan, pemasaran, legal, finance, dan lain-lain. Wah, itu benar-benar menantang asumsi umum ya. Buku ini kan bilang kalau pelanggan atau stakeholder itu justru seringkali nggak tahu solusi terbaik itu apa. Kenapa? Ya karena mereka bukan ahlinya di teknologi terbaru kan. Inovasi yang beneran itu kadang muncul dari solusi yang sama sekali nggak kepikiran sebelumnya. Jadi ingat contoh kontrasnya Boeing sama Pixar soal software mereka. Yang satu lihatnya biaya, yang satu lagi malah jadi kompetensi inti. Beda banget ya cara pandangnya. Ini dari kepemimpinan produknya. Pemimpin produk yang kuat, menurut buku ini, tugas utamanya itu bukan ngasih daftar fitur yang harus dibuat, bukan mendikte solusi. Justru tugas mereka itu menginspirasi tim. Caranya, ya dengan visi produk yang jelas, yang menggugah. Terus menetapkan konteks dan strategi yang kuat, dan nggak capek-capeknya ngomongin visi itu kemana-mana. Bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak struktur laporan, misalnya engineer lapornya ke CIO atau ke CTO, itu bisa jadi sinyal loh. Sinyal gimana perusahaan mandang peran strategis teknologi. Kalau ke CIO, kan seringnya fokus internal. Kalau ke CTO, biasanya lebih ke produk luar. Nah, ini ada bagian yang menurut saya pribadi penting banget dan sering kelewat nih, soal coaching. Buku ini menekankan banget kalau coaching itu adalah elemen krusial. Itu yang ngubah orang biasa jadi tim produk yang luar biasa. Dan ini bukan tugas sampingan manajer produk loh, tapi justru tugas utamanya. Makanya sesi tatap muka mingguan atau one-on-one itu jadi penting banget. Itu arena utama buat coaching, bukan cuma nunggu evaluasi tahunan. Iya, setuju banget. Dan coaching di sini tuh bukan cuma ngasih tahu harus ngapain ya, lebih ke arah mindset coaching. Tujuannya itu memberdayakan anggota tim biar mereka merasa benar-benar punya si outcome atau hasil akhirnya, bukan cuma ngerasa nyelesain tugas aja. Jadi, ini soal menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis. Aman buat coba-coba, buat belajar dari gagal. Sementara manajer, tugasnya aktif bantu nyingkirin hambatan dan ngasih arahan strategis. Intinya sih, bangun kepercayaan terus-menerus. Nah, penilaian kompetensi juga jadi bagian penting, buat lihat perkembangannya di 3 area kunci.
Pengetahuan produknya, product knowledge, skill interpersonalnya, people skills, sama penguasaan prosesnya, process skills. Tanggung jawab penuh atas hasil bisnis yang dicapai. Bukan cuma sibuk ngerjain aktivitas A, B, C. Hasilnya apa? Itu yang penting. Ini juga nyambung banget sama pentingnya kolaborasi yang beneran otentik antara 3 peran kunci. Manajer produk, desainer produk, sama tech lead. Bukan soal cari kompromi atau suara terbanyak ya, tapi lebih ke gimana caranya manfaatin keahlian unik masing-masing buat ngelahirin solusi yang paling bagus. Oke. Nah, untuk bantu mengarahkan tim yang udah diberdayakan ini, OKR, Objectives and Key Results, sering banget disebut sebagai alat yang efektif. Jadi, objectives-nya itu kan masalah tingkat tinggi yang perlu dipecahin, biasanya datang dari pimpinan. Itu sebagai arahan strategis. Tapi, nah ini bagian krusialnya. Key results-nya itu metrik spesifik buat ngukur kemajuan dalam mecahin masalah tadi. Idealnya dirumuskan sama tim produk itu sendiri. Disinilah empowerment ketemu sama akuntabilitas. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa ya artinya semua ini buat Anda dan cara tim Anda bekerja sekarang? Jadi kalau mau disimpulkan nih ya, resep buat inovasi produk yang sesungguhnya menurut buku ini tuh bukan sekedar punya tim yang jago eksekusi daftar fitur. Bukan itu. Tapi lebih ke tim yang benar-benar diberdayakan. Artinya apa? Ya mereka dikasih masalah bisnis yang penting buat dipecahkan. Mereka didukung penuh sama coaching yang berkualitas dari manajernya. Dan mereka bergerak dalam koridor konteks strategis yang jelas dari para pemimpin. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menurut saya cukup provokatif dari buku ini buat Anda renungkan. Mungkin ya, salah satu tuas terkuat yang bisa Anda tarik buat inovasi itu adalah dengan benar-benar memberdayakan para engineer Anda. Coba deh bayangin, gimana kalau Anda bisa gabungin pemahaman teknologi mendalam yang mereka punya dengan pemahaman langsung soal masalah real yang dihadapi pelanggan. Apa ya yang bakal terjadi kalau Anda mulai melihat engineer itu bukan cuma sebagai tukang yang nulis kode, tapi sebagai jantung dari proses inovasi di tim Anda? Kira-kira, gimana pergeseran cara pandang itu bisa mengubah dinamika dan hasil kerja tim Anda sehari-hari? Coba direnungkan.